Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya yang lagi nonton video ini. Gimana kabarnya? Saya harap baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Jadi sebelum saya memulai video ini, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syafiq Watani dengan BP 2010862014 dan sekarang saya berkuliah di Universitas Andalas di Fakultas Ilmu Sosial Politik, tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Dan di video kali ini saya akan memberikan penjelasan seputar materi dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Psikologi Komunikasi. Yaitu materinya adalah atraksi interpersonal. Jadi di video ini saya akan menjelaskan apa itu atraksi interpersonal. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Check this out. Jadi di dalam pembahasan materi atraksi interpersonal ini terbagi menjadi 5 submateri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu atraksi interpersonal. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang landasan daya tarik manusia. Yang ketiga akan menjelaskan faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang keempat saya akan menjelaskan faktor situasionalnya. Dan yang kelima saya akan menjelaskan tentang pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Gitu. Jadi saya akan langsung saja ke pembahasan definisi atraksi interpersonal. Kalau kita dengar dari kata atraksi interpersonal, mungkin kedua kata ini mungkin sudah sering kita dengar lah. Apalagi kata atraksi, mungkin sejak dahulu, sejak kecil kita udah sering dengar kata atraksi. Ya seperti atraksi balap liar, atraksi balap-balapan atau atraksi yang lain, kita udah sering dengar lah kata-kata atraksi. Dan juga kata-kata interpersonal pun akhir-akhir ini kita juga sering mendengar kata-kata interpersonal atau kata-kata antar pribadi. Saya rasa anak ilmu komunikasi sangat akrab dengan kata-kata tersebut. Kita mulai membedah dari kata atraksi. Atraksi itu ternyata berasal dari bahasa Latin, teman-teman, yang katanya itu adalah attrahere. At yang berarti menuju dan trahere yang berarti menarik. Jika digabungkan menjadi menuju menarik. Oke, menuju menarik. Tapi kalau bisa disimpulkan secara KBBI mungkin, saya meriset yaitu arti dari atraksi itu adalah segala yang menarik atau sesuatu yang menarik. Jadi apapun yang menarik itu dapat disebut dengan atraksi. Jadi apapun yang menarik itu dapat disebut dengan atraksi. Jadi kalau misalnya atraksi interpersonal, jika kata itu digabungkan berarti adalah dapat diartikan sebagai kesukaan kepada orang lain atau ketertarikan kepada orang lain atau suatu objek gitu. Oke. Jadi semakin diri kita itu tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang, maka semakin besar juga keinginan kita untuk kenal dengan orang tersebut gitu. Akan semakin besar juga keinginan kita untuk berinteraksi dengan orang tersebut gitu. Sehingga daya tarik itu sangat penting menurut saya untuk dalam proses interaksi atau komunikasi gitu. Jadi jika ketertarikan atau daya tarik itu kurang, maka keinginan kita untuk berinteraksi pun juga akan berkurang. Jadi itulah sedikit pengertian dari definisi atraksi interpersonal. Kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu landasan daya tarik manusia. Jadi dalam hubungan atraksi interpersonal tersebut ada 4 teori linking yang menjelaskan. Jadi yang pertama itu ada reinforcement theory. Jadi teori reinforcement itu yaitu menjelaskan bahwa seseorang menyukai dan tidak menyukai orang lain adalah suatu proses belajar atau hasil belajar. Jadi jika kita menyukai atau membenci orang itu adalah salah satu bagian dari proses belajar kita untuk memahami orang lain gitu. Jadi dalam reinforcement teori ini terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama ada unsur belajar asosiatif. Jadi di belajar asosiatif ini kita menyenangi dan membenci orang itu berdasarkan pengalaman kita. Jadi jika kita mengalami pengalaman yang baik dengan tipe orang seperti ini, maka kita akan menganggap orang itu baik. Begitu juga sebaliknya gitu. Jika kita mempunyai memori atau pengalaman yang buruk tentang orang seperti ini, maka kita akan menganggap orang itu buruk gitu. Padahal belum tentu gitu. Yang kedua ada belajar instrumental. Jadi kita di pembelajaran instrumental ini kita akan menyukai orang yang akan memberikan kita reward atau imbalan, dan akan membenci orang yang memberikan hukuman gitu. Jadi jika orang itu memberikan reward pada kita, kita akan
teringat dan akan menyukai orang tersebut. Tapi sebaliknya jika orang itu memberikan kita hukuman, kita akan membenci orang tersebut. Dan yang ketiga ada belajar sosial. Di belajar sosial ini kita cenderung lebih menyukai orang-orang yang kita lihat disukai orang lain. Jadi ini lebih kepada sosial. Jika teman-teman pernah melihat ada seseorang yang mungkin disukai oleh banyak orang, tapi sebenarnya kita belum kenal secara langsung orang tersebut, tapi ada perasaan kita menyukai orang tersebut juga, itu adalah salah satu faktor belajar sosial gitu. Jadi itu adalah belajar sosial. Jadi kita menyukai orang tersebut karena lingkungan kita atau orang sekitar kita juga menyukai orang tersebut gitu. Itu adalah unsur belajar sosial dalam reinforcement theory. Yang kedua ada equality theory, yaitu teori ini mengatakan bahwa individu selalu cenderung menjaga keseimbangan antara apa yang mereka berikan dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi antara cost dan reward itu harus seimbang gitu. Jadi ini sangat harfiah sekali ya dalam manusia ya. Jadi manusia itu pasti mempertimbangkan dengan apa yang diberikan harus sama dengan apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi dalam teori ini mengatakan bahwa manusia itu akan berharap banyak kepada orang jika dirinya sendiri juga memberikan banyak pada orang tersebut. Jadi jika kita memberikan banyak, orang memberikan banyak kepada kita, berarti orang tersebut juga mengharapkan banyak dari kita gitu. Itu dari equality theory. Yang ketiga ada action theory. Jadi di action theory ini interaksi sosial itu semacam perdagangan. Jadi semacam transaksi dagang lah. Jadi orang ini bahkan berhubungan dengan orang lain itu jika memiliki keuntungan gitu. Jadi jika mereka akan berinteraksi dengan orang lain jika orang itu memberikan keberuntungan kepada mereka gitu. Bukan beruntungan, keuntungan kepada mereka. Tapi jika sebaliknya mereka akan memberikan kerugian, maka orang tersebut akan menghambat interaksi atau bahkan memutus interaksi dengan orang tersebut gitu. Yang keempat ada Gain-Loss theory. Di Gain-Loss theory ini juga cenderung menyukai orang lain karena menguntungkan dan akan membenci karena orang yang merugikan gitu. Kita lanjut kepada faktor personal yang mempengaruhi interaksi interpersonal. Pertama itu ada kesamaan karakteristik personal. Dalam kesamaan karakteristik personal ini, manusia itu selalu berusaha untuk mencapai konsistensi dalam sikap dan perilakunya. Jadi jika individu-individu itu mempunyai kesamaan, baik dalam sikap, keyakinan, tingkat sosioekonomis gitu atau sebagainya gitu, itu tuh akan membuat individu tersebut mempunyai teman gitu, mempunyai tempat yang sama gitu. Jadi dia akan memperteguh keyakinan dia dan kemampuan dia dalam menafsirkan realitas sosial. Yang kedua ada tekanan emosional atau stres. Jadi ketika individu berada dalam keadaan yang mencemaskan atau harus memikul tekanan emosional, maka ia akan membutuhkan kehadiran individu lain. Yang ketiga, harga diri yang rendah. Menurut Elaine Wolster, bila harga diri direndahkan, maka hasrat afiliasi atau bergabung dengan orang lain akan bertambah dan individu tersebut akan lebih responsif untuk menerima kasih sayang dari individu lain. Jadi dengan kata lain, individu yang rendah diri cenderung mudah mencintai orang lain. Jadi harga diri yang rendah itu menyimpulkan bahwa orang yang mempunyai perasaan rendah diri itu akan mudah dan lebih responsif untuk cenderung mudah mencintai orang lain gitu. Yang keempat ada isolasi sosial. Pada isolasi sosial ini merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan dan isolasi sosial ini juga memiliki pengaruh besar terhadap kesukaan kita kepada individu lain. Ya, jadi seperti isolasi sosial ini, jika kita mempunyai pengalaman tidak menyenangkan, maka mungkin pengalaman itu akan menjadi hal yang menjadi penghambat kita untuk maju atau ke langkah berikutnya, karena akan sangat mempengaruhi kesukaan atau tidak kesukaan kita kepada suatu hal. Materi yang keempat yaitu faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Di sini juga ada 5. Yang pertama ada daya tarik fisik atau physical attractive. Jadi menurut Harold Segal dan Elliot Aronson melakukan sebuah penelitian. Jadi menurut kata-kata si Harold dan Elliot ini, sekarang ini fisik jadi daya tarik fisik itu adalah seakan-akan menjadi hal yang utama. Saking utamanya itu bisa menomorduakan karya. Jadi karya itu dapat dinomorduakan oleh bentuk fisik atau daya tarik fisik gitu. Jadi seberapapun hebat karyanya itu bisa dapat dikalahkan dengan bentuk fisiknya.
Di zaman sekarang mungkin bisa saja orang yang mempunyai fisik yang indah atau enak dilihat, walaupun karyanya nol, tapi bisa sangat dilulukan orang. Kebalikan dengan orang yang mungkin mempunyai karya yang bagus, tapi bentuk fisiknya tidak seindah itu, akan tidak terlalu terdengar oleh orang lain gitu namanya. Jadi visualisasi fisik itu sudah semestinya menjadi penilaian pertama saat bertemu dengan orang baru gitu. Ya karena juga pada kenyataannya juga kita saat bertemu orang baru juga langsung menilai dari fisik gitu. Yang kedua ada ganjaran atau reward. Secara tidak sadar kita menyukai orang yang memberikan kita ganjaran. Gitu bener gak? Bener sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya pada awalnya sering kali kita menolak, tapi jika orang itu memberikan kita ganjaran itu, kalau ganjaran dalam berupa duit ya, kita pasti akan menerima dan sangat senang dengan itu. Tapi ngomong-ngomong soal ganjaran itu tidak hanya melulu tentang uang, tapi bisa jadi juga dengan tentang motivasi, tentang pujian dan hal-hal yang meningkatkan harga diri gitu. Sebagai contoh mungkin dalam suatu kantor atau suatu perusahaan, jikalau si pemimpin itu penuh dengan apresiasi kepada karyawan, maka si karyawan itu akan sangat menghargai pemimpin tersebut dan akan mencintai pekerjaannya gitu, dan akan berdampak baik kepada si karyawan tersebut sehingga dia bisa berinteraksi dengan baik dan terbuka kepada ke pemimpinnya gitu. Setelah ganjaran ada familiarity. Prinsip familiarity mendapatkan sebuah hipotesis yang disebut dengan hipotesis more exposure. Hipotesis ini dipakai dalam landasan ilmiah dan dalam menentukan repetisi pesan dalam mendatangkan sikap. Kita cenderung akan menyukai suatu hal yang memiliki kesamaan atau sudah kenal dan akrab dengan kita. Ya sesuai namanya familiarity, kita pasti akan lebih memilih sesuatu yang sudah mempunyai kesamaan atau sudah kenal akrab dengan kita. Yang keempat ada proximity atau kedekatan. Dalam faktor kedekatan ini mungkin ini salah satu faktor yang sangat sering kita lihat di dunia nyata gitu ya, di realitas kehidupan. Karena pada umumnya manusia itu sudah pasti akan bakal mencari gitu orang lain untuk hidup di samping mereka gitu. Contohnya saja mungkin di saat membangun rumah, mungkin manusia itu akan membangun rumah berdekatan dengan manusia lainnya. Itu dapat menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri gitu. Yang kelima ada kemampuan atau competence. Jadi menurut Aronson di tahun 1972 dia mengemukakan dalam penelitiannya yang dilakukannya bahwa orang yang paling disenangi itu adalah orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Sehingga secara sadar atau tidak selama ini kita menyukai orang yang memiliki kemampuan lebih dari kita. Kira ada pengaruh atraksi interpersonal kepada komunikasi interpersonal. Yang pertama ada penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian tentang seorang tidak hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional namun juga dengan emosional. Ya manusia itu dapat memahami seseorang dan menafsirkan pesan itu jikalau secara rasional itu masuk dan secara emosional itu juga masuk. Jika si komunikator itu menyampaikan kepada si komunikan sebagai pendengar itu, sebagai penafsir itu dengan baik, dan si komunikator itu juga orang disenangi oleh si komunikan, maka pesan yang disampaikan akan ditafsirkan dan akan penafsirannya akan berjalan dengan mudah. Tapi sebaliknya, jika mungkin saja komunikator itu dibenci oleh orang lain walaupun tujuan dan perkataannya itu benar, bisa saja penafsiran itu akan menjadi sangat sulit dan berbeda-beda. Yang kedua ada efektivitas komunikasi. Di sini dibilang komunikasi yang efektif merupakan komunikasi yang mana proses pertukaran informasi berjalan dengan baik dan komunikan dapat menerima pesan yang disampaikan dengan baik. Gitu. Jadi efektivitas komunikasi ini sangat perlu dan sangat penting dalam atraksi interpersonal, karena jika komunikasi itu tidak efektif maka informasi yang tersampaikan dan disampaikan itu akan menjadi rancu dan tidak jelas. Oke, baiklah, sekian dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini teman-teman bisa paham dan mengerti tentang materi atraksi interpersonal ini. Jadi sekian dari kata-kata saya. Kritik dan saran Anda sangat membangun. Jika ada salah-salah kata atau ada kesalahan dari pengucapan, silakan di komen saja di kolom komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.